Ada satu tanjakan ekstrim yang paling terkenal banget di daerah Panggul ini. Namanya 18% teman-teman. Ini itu menghubungkan antara dua kecamatan Panggul dan Dongko. Nah, yang kita lihat bukan tanjakannya itu ya, walaupun itu ekstrim banget. Tapi di sana itu ada satu warung yang sudah legend banget, berdiri sejak tahun 70-an dan kini masih ada teman-teman. Ini yang ada di depan kalian ini. Dan di sini itu ada makanan khasnya. Nanti akan saya sebutkan. Ketika kita udah sampai di warung ini, ternyata pelanggannya udah banyak banget ya teman-teman yang datang di sini, udah sampai puluhan, dan kebanyakan pelanggan di sini itu kaum pemuda. Dan menurut keterangan pemilik warung ini, ternyata di jam-jam 8 sampai 10 itu tepat ramai-ramainya ya teman-teman. Selain dari pemuda-pemuda, ternyata ada dari para sopir-sopir yang lewat itu biasanya berhenti di sini ya. Karena ini warung menurut mereka itu udah legend banget. Nah, di warung ini selain ada punten, juga ada banyak sekali ya teman-teman. Punten mungkin teman-teman udah tahu ya. Ini juga ada ikan laut juga ya teman-teman. Yang ini ayam, familiar banget pastinya buat teman-teman. Dan yang unik dari warung ini itu buka dari jam subuh ya teman-teman sampai pukul 9 malam. Ini ayam ungkep, sama ayam goreng. Nah, dan ini loh teman-teman, makanan khas dari warung ini adalah namanya didih ya teman-teman. Didih itu terbuat dari darah kambing fresh banget gitu ya. Kemudian direbus dan dijadikan santapan di pagi hari peneman kopi. Dan itulah yang banyak dicari oleh kaum pemuda-muda di tempat itu. Selanjutnya kita menuju ke daerah Karangtengah teman-teman. Kita akan nanjak ke atas sana itu ya. Nah, kalian pasti penasaran ada apa sih sebenarnya di Karangtengah ini. Jadi ikutin terus ya perjalanan ini. Walaupun tempatnya di pegunungan di desa Karangtengah ini ya, mereka itu menyelenggarakan peringatan hari besar, yaitu memperingati kemerdekaan Indonesia ke-81 teman-teman. Meskipun di pegunungan tapi semeriah ini ya teman-teman. Ini namanya pasar rakyat dan digelar hanya buka 3 hari saja. Di pegelaran pasar rakyat ini ternyata yang dijual bukan hanya soal makanan saja teman-teman, tapi berbagai hal juga ada teman-teman. Makanan-makanan memang banyak sekali ya, tapi ini ada mainan juga ya. Kalau di tempat kalian gimana ya? Apakah dalam peringati hari besar peringatan 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia biasanya juga menyelenggarakan kemeriahan-kemeriahan seperti ini? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Dan di bagian ini saya kira itu ini memang makanan loh ya teman-teman. Ternyata setelah kita dekati dan kita amati, ini adalah mainan anak-anak teman-teman. Mainan masak-masakan ya. Nah ini buat teman-teman yang kelahiran 90-an 80-an biasanya sangat mengidolakan menjadi chef gitu ya. Ini bisa menyalurkan bakat kalian di sini. Ya pemuasan masa kecil yang belum bahagia ya.
Meskipun lokasinya di pegunungan, saya kira ini sangat nggak kalah ya sama daerah dataran. Masyarakatnya itu antusias mengunjungi tempat ini, walaupun secara hiburan mungkin ya nanti akan kita lihat di bagian akhir, nanti ada karnaval. Nah, kalian lihat kan masyarakat itu berbondong-bondong dengan keluarganya. Anak kecil pun juga diajak ke sini ya teman-teman, walaupun keadaannya panas kayak gini. Ngambilnya. Oke. Di bagian sebelah sini kita mau mencoba beli tempura teman-teman. Dengan harga 15.000 kita bisa mengambil sepuasnya dengan syarat tidak jatuh dari wadahnya. Nah, habis ini mas kameramen aja yang ngambil tempuranya ya. Saya bagian lihat aja. Meneran foto iki. Ya wis tremor ngono awakmu. Ojo ngono meneh. Diam. Ya, Wes. Wes ya, ngono. Oleh semene wingan. Oleh semene mingan kata mas kameraman ya. Padahal ini udah banyak banget ya teman-teman. Tapi dengan harga 15.000 menurut kalian ini udah sepadan apa belum ya? Nah, setelah kita ngambil tempuranya ya di warung ini ternyata sekalian digorengkan teman-teman. Jadi kita nggak cuma ngambil yang mentah aja, di sini langsung digorengkan dan kita nunggu matang dan baru bisa kita santap atau bawa pulang. Sedang nunggu tempura kita sedang digoreng ya teman-teman. Tapi masih ngantri itu kayaknya. panen. Omben. Orang Baturang sebagai Dan selepas dari tempat ini kita selanjutnya mau lihat karnavalnya teman-teman. Kalau di daerah pegunungan karnaval apa ya yang ditampilkan? Apakah sama dengan di daerah dataran rendah? Dan inilah karnavalnya ya teman-teman. Coba kita amati saja ini nanti semenarik apa sebenarnya karnaval yang diselenggarakan di pegunungan atau di daerah pedesaan seperti ini.
didolan sayur toh. Kasihin no. Kasihin kata-kata. Nur. Anak putu cokat tunggul uripe langikan iworo kabia sampun kata ikan bukti sinterto ikan sam mesti nabi ganja Ayo sambil jalan. nuruti pinodam para piti sepuh nuruti karto peri marayukan wong urip Wes kari cewek. Nah, ternyata walaupun di daerah pegunungan, saya kira ini nggak kalah menarik dengan di daerah dataran ya teman-teman. Walaupun diselenggarakannya dengan keadaan yang sangat sederhana seperti ini. Dan mungkin hiburan semacam ini yang hanya diselenggarakan dalam setahun sekali ini menjadi hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat sekitar sini ya. Terutama luar desa juga kayaknya ikut berpartisipasi menonton acara ini ya. Mohon ke sebelah. Dan di lapangan ini katanya ini sebagai tempat finish akhir dan sebagai pertunjukannya teman-teman. Ya. Sambil menanti teman-teman dari SMP Negeri 2 Panggul sebagian istirahat ya. Perempuan sing mata cantik-cantik ya, masih di atas. Monggo selamat dari penari. Aku persilakan. Monggo.
Jangan lupa ikutin perjalanan kita terus ya teman-teman, masih banyak lagi yang akan kita explore. Dan perjalanan hari ini kita menelusuri pedesaan di pegunungan cukup sekian saja ya. Walaupun di pegunungan ternyata tidak kalah menarik dengan daerah perkotaan ataupun di dataran rendah. Ternyata antusiasme masyarakat lebih antusias daripada yang lain. See you in the next video dan dadah.